NKRI harga mati. Hello guys, welcome to our podcast. Podcast ini adalah perdana bagi kita semua. Sebabnya ide ini memang begitu saja muncul di pikiran kami. Tujuan utamanya adalah untuk wadah bagi semua orang yang ingin menyampaikan pendapat dan ide-idenya yang belum pernah terpikirkan oleh kebanyakan orang, serta mampu membentuk pola pikir atau sudut pandang yang berbeda dan bersifat luas serta bersifat kompleks. Itulah mengapa kami mengadakan podcast ini. Kami mengundang 3 tombak bangsa yang suatu saat nanti akan memberikan perubahan besar dan kontribusi yang besar bagi kesejahteraan Indonesia, khususnya pada kebudayaan Indonesia yang kian memudar. Nah, ini dia ketiga tombak bangsa itu yang siap melakukan suatu perubahan untuk membanggakan, memajukan bangsa Indonesia ini, terutama untuk mempertahankan budaya Indonesia yang kian memudar. Saya perkenalkan, inilah Nabil Makarim, Novel, Afif, dan Asyifa itu. Terima kasih kalian telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast kali ini untuk membahas tentang isu-isu bangsa yang berpotensi untuk memecah belah. Halo, terima kasih sebelumnya telah mengundang kami ke podcast pertama ini. Dan yang paling utama adalah topik yang akan dibahas di podcast perdana kami. Kami sangat tertarik dengan hal itu. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, sebelum itu kita lihat cuplikan terlebih dahulu dengan seksama. Cekidot. Budaya pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Nilai-nilai maupun persepsi sangat berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan atau psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran budaya seperti yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, siswa-siswi yang tidak lagi menghormati guru-gurunya. Siswa melawan guru sudah biasa terlihat di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, pergeseran budaya karena globalisasi juga berdampak pada psikologis masyarakat, sehingga masyarakat mudah terprovokasi, yang pada akhirnya menimbulkan benturan-benturan psikologis dan sosiologis antar masyarakat. Selain itu, masyarakat juga menjadi mudah bertindak anarkis. 3 motor akhirnya dibakar. Di Jahet perbatasan Baduy. Bakaran 3 unit sepeda motor kena razia warga Temuk. Razia warga masyarakat Baduy yang melanggar adat. Ini sebab akibat melanggar adat. Ban. 3 unit sepeda motor. Oke, itu dia videonya. Aku pengen tahu
sebagai tombak bangsa. Lalu, apa tanggapan kalian tentang Indonesia di era sekarang yang telah ditunjukkan di video sebelumnya? Cukup sulit untuk dijelaskan. Pengikisan budaya di mana-mana, perselisihan ras, agama, sulit dicegah. Runtuhnya kesadaran akan pentingnya kesatuan dan persatuan antar masyarakat. Pengangguran dan kemiskinan menjadi PR utama bangsa Indonesia. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut terus menyebar sampai ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Indonesia ini? Seperti yang kita tahu dari dulu hingga kini, masyarakat Indonesia masih merasakan adanya tantangan kebangsaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tantangan itu antara lain berupa melemahnya toleransi dalam menyikapi keberagaman, demoralisasi generasi muda, dan memudarnya identitas karakter bangsa. Contoh kecilnya adalah seperti menganggap budayanya paling benar dari budaya yang lain, yang mengajarkan, menyimpang, dan juga kesesatan, serta transisi budaya barat yang melemahkan bangsa Indonesia. Dan perlu konsisten terus-menerus secara bertahap adalah dengan kolaborasi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat sederhana hingga masyarakat kelas atas. Hal ini perlu diterapkan dengan secepat mungkin sehingga dapat menghilangkan budaya perbedaan kasta antar masyarakat yang mampu memberikan dampak negatif dalam berbangsa dan bernegara. Kolaborasi ini dapat dimulai dengan hal sederhana, yaitu gotong royong atau kerja bakti akbar. Bersama seluruh lapisan masyarakat, semuanya diharapkan berkontribusi sesuai dengan kemampuan setiap individu yang dimiliki. Pembentukan keorganisasian masyarakat dengan suku, ras, dan agama yang beraneka ragam juga perlu dibentuk. Hal tersebut perlu dibentuk sehingga diharapkan mampu menjadi jembatan-jembatan bagi masyarakat untuk selalu terhubung sehingga mampu mengembangkannya. Maka perlahan-lahan dengan menerapkan metode tersebut, saya yakin berbagai jenis budaya bangsa mulai dari A sampai Z yang ingin mengutarakan keinginan dan pendapatnya melalui keorganisasian itu sendiri. Tidak perlu dari mana mereka berasal. Metode keorganisasian ini memang sudah lama diterapkan, hanya perlu memoles, yakin, dan optimis dalam mewujudkan visi misi bangsa sebagai negara persatuan dan kesatuan yang berbentuk republik berdasarkan Pancasila. Seyakin itukah kamu, narasumber 3, mewujudkan visi misi bangsa dengan metode yang ada sejak dulu dan hanya mempolesnya sedikit? Terlebih lagi kini kita sedang berlomba-lomba dengan perkembangan zaman yang terus melaju tanpa henti. Budaya luar yang masuk ke negeri beribu budaya ini menyebabkan terganggunya keaslian budaya daerah yang sudah ada sejak turun-temurun, bahkan sebelum Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat. Hal ini dapat dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang hari demi hari melupakan budaya mereka memiliki. Mereka cenderung menikmati budaya luar dengan embel-embel tren simple, dan ya, untuk ketenaran mereka itu sendiri. Mereka memilih menerima dan patuh tanpa syarat terhadap pandangan atau ajaran yang mengajak mereka atau menyuruh mereka memusuhi negara itu sendiri. Sebagai contoh adalah adu domba, serta membenci siapa saja yang memiliki pandangan hidup berbeda atau tidak sesuai atau tidak linear dengan mereka. Siapa lagi? Dampak besar ini menyebabkan hilangnya jati diri bangsa sebagai negara yang kental dengan adat dan budaya-budaya. Kita perlu melakukan upaya-upaya besar menanamkan nilai-nilai luhur 5 sila Pancasila kepada generasi muda. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter diri, membangun rasa patriotisme, nasionalisme, dan toleransi kepada semanusia. Mencari dan menunjuk siapa yang paling bersalah tidak akan menyelesaikan masalah. Peran pemerintah sangat besar andil dalam mempertahankan keutuhan Indonesia. Pemerintah mampu mengolah negara dengan skala besar, sehingga hal tersebut cukup efektif dan lebih efisien untuk mempertahankan keutuhan budaya bangsa. Oke, menarik. Give applause untuk kalian semua. Pendapat kalian sangat berbobot, sehingga dapat menjadi inspirasi
bagi para pemirsa sebagai acuan dasar untuk mewujudkan Indonesia yang tak melupakan jati dirinya. Terima kasih. Ide dan sudut pandang kalian mampu merubah persepsi saya dan persepsi pemirsa akan budaya Indonesia yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Demikian podcastnya. Udah cukup ya? Udah. Kalian semua hebat. Yuk, sama-sama kita merubah Indonesia ini. Kita merubah bangsa ini untuk terus progres, terus mencapai kemajuan yang tak lupa akan budaya. Dengan podcast ini, semoga hati kita akan tergerak membangun suatu perubahan besar yang mampu memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Thank you. See you next project. Bye bye.